Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku mau menarik energi general untuk percintaan ya. Jadi tentang koneksimu dan dia di 1 minggu depan, minggu pertama Februari 2025. Namun karena ini general, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Karena energi yang ketarik bisa jadi semuanya resonate buat kamu, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. So kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau klik linknya ada di deskripsi, atau bisa juga langsung WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi. Oke. Aku minta fokuskan energi seseorang yang yang ingin kalian ketahui koneksinya dengan kamu di minggu pertama Februari. Kalian bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Oke? Koneksimu dan dia di 1 minggu ke depan. Ya. Oke, aku dapat kartu The Sun ya. Aku rasa di 1 minggu depan ada komunikasi yang intens ya. Dan bahkan jika ada kesalahpahaman, ini bisa diklarifikasi, bisa diklirkan. Ada juga momen-momen ya dimana kalian berbahagia. Nah, bisa ini momen karena kalian bertemu, atau kalaupun di 1 minggu itu nggak ada waktu buat pertemuan, bisa juga ini momen komunikasi ya, komunikasi yang romantis atau mengklarifikasi segala kesalahpahaman yang terjadi. Atau bisa juga mungkin kalian sempat lose kontak atau silent treatment, atau ya mungkin komunikasinya sempat on off. Nah, otomatis nih di minggu pertama 1 minggu tuh akan kembali intens ya. Oke. Three of Swords. Ini buat ini ya, kewaspadaan aja, dimana mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, atau mungkin mengecewakan kamu atau mengecewakan dia ya. Bisa karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi, atau mungkin ada kata-kata omongan gitu ya yang bikin kamu kecewa atau tersinggung, atau sebaliknya ada kata-kata kamu atau omongan kamu yang bikin dia kecewa atau tersinggung. Nah, dengan ketariknya energi Three of Swords ini, setidaknya bisa kamu jadikan kewaspadaan untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, menyampaikan apa unek-unek kamu. Mungkin bisa ditata dengan bahasa yang lebih halus atau dalam bersikap tuh ya. Tapi kalau ini ibaratnya dari sisi dia, jelas kita nggak bisa hindari ya. Kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau misalkan introspeksi, maksudnya untuk kewaspadaan diri kita sendiri ya, kita jaga ya. Oke, kita lihat lagi ya. Six of Swords. Ada beberapa dari kalian yang di 1 minggu ke depan itu sepertinya harus LDR-an ya. Bisa kayak dia harus pulang kampung atau kembali ke negaranya, atau dia ada pekerjaan atau tugas gitu ya, sehingga ada sekian hari atau bahkan full 1 minggu dia harus jauh dari kamu. Atau bisa juga sebaliknya, kamu yang traveling gitu, jadi harus jauh dari dia. Intinya ada situasi LDR. Nah, maybe kekecewaan ini juga bisa ya selain mungkin karena kesalahpahaman atau miskomunikasi, bisa juga ya mungkin karena LDR nih ya. Kadang LDR tuh kan dramanya banyak ya. Tapi jangan khawatir, karena di sini ada The Sun, jadi ya selalu ada momen untuk bisa mengklarifikasi ya. Oke, next
Five of button nih, ketahuan guys ya, bahwa hal yang mengecewakan atau mungkin membuat tersinggung atau bikin sakit hati ya. Nih udah jelas banget kalau aku lihat dari Five of button ini ada situasi dimana kamu dan dia berargumen ya. Nah biasanya argumen tuh kan karena beda pendapat, karena salah paham gitu, jadi ya sana sini jadi bikin akhirnya jadi pertengkaran ya, akhirnya jadi keributan. Nah dengan ketariknya energi ini, setidaknya antisipasi dari kita kalau seandainya ada kesalahpahaman ya, jangan kebawa emosi, jangan kebawa arusnya dia. Jadi kalaupun ada komplain atau apa gitu ya, jangan kebawa emosi, didengarkan aja. Kalau misalkan dianya masih emosi, diem dulu aja gitu. Nanti ketika udah reda dibicarakan baik-baik gitu. Tapi kalau yang emosional dari sisi dia ya jelas kita nggak bisa mengendalikan ya. Selain yang bisa kita kendalikan adalah diri kita dalam merespon seseorang ketika lagi marah, seseorang ketika lagi salah paham ya, atau setidaknya antisipasinya udahlah nggak usah yang aneh-aneh gitu. Misalnya nggak usah ngomong yang aneh-aneh dulu, nggak usah minta yang aneh-aneh dulu gitu, daripada ujung-ujungnya malah ribut. Oke. Atau nggak usah ngomentarin dia yang aneh-aneh dulu, takutnya malah melebar kemana-mana. Yap. Oke. The Magician ya. Kalaupun sempat ada perselisihan ya, pertengkaran, mungkin berdebat, adu argumen, bahkan cekcok ya, mungkin kamu yang tersinggung atau dianya. Nah di sini ketarik penyebabnya apa? Karena kesalahpahaman ya dalam komunikasi, atau karena ini harus long distance. Tapi karena di sini ada The Magician, kamu dan dia selalu punya cara untuk menyelesaikan gitu, atau untuk mempertahankan hubungan kalian. Atau kalau misalkan kamu yang marah, kamu yang kecewa atau yang tersinggung, dia ada effort ke kamu gitu ya, supaya kamu nggak marah lagi. Atau kalau sebaliknya yang itu terjadi sama dia, kamu selalu punya cara gitu ya untuk mendinginkan situasi. Oke, nah sekarang aku coba tarik lagi energinya. Koneksi kamu dan dia di minggu pertama Februari. Oke. Ace of Diamond, Harvest ya. Kayaknya kamu mau dapat sesuatu dari dia. Ini sesuatu hal yang membahagiakan, tapi lebih ke materi. Jadi kayak mungkin kamu dapat hadiah atau ada support finansial gitu, atau dia mau kasih kamu oleh-oleh ya. Aku sih lebih, intinya siapa yang memberi cenderung siapa yang posisinya harus meninggalkan tempat gitu. Jadi misalkan dia yang pergi karena pekerjaan, atau dia yang mesti pulang kampung atau balik ke negaranya misalnya, dia yang memberi ini ya, Harvest, memberi oleh-oleh atau memberi hadiah barang gitu. Tapi kalau masalah support finansial ya biasanya maskulin ke feminim ya, tapi kadang kan bisa sebaliknya juga. Oke. Prince of Heart ya. Jika kamu feminim, nah maskulin kamu nih emang kadang-kadang agak childish atau manja gitu ya. Kadang-kadang mesti sering diingetin, ditegasin gitu. Cuman dia tuh memang sayang sama kamu ya. Dia memang sayang sama kamu, dia tulus sama kamu. Nah sebaliknya jika kamu maskulin ya, kamu tuh sebenarnya memang sayang sama pasanganmu atau ya seseorang yang kamu fokuskan ini ya, kamu sayang, kamu tulus. Cuman kadang-kadang ya childish gitu loh, harus sering-sering buat diingetin. Oke. Yap. Prince of Diamond nih ya, gambaran seseorang memberikan kamu hadiah ya, atau gambaran bahwa kamu memberikan hadiah gitu. Sekali lagi cenderung siapa yang
mesti melakukan perjalanan sehingga kalian LDR, dia yang memberikan. Nah, beberapa dari kalian, terutama buat kalian yang feminim, kalian berdealing dengan maskulin yang usianya lebih muda dari kalian ya. Ya mungkin sebagian aja, nggak semua. Oke. Yap nih. Ten of Club, distraction nih ya, sinkron dengan Three of Swords sama Five of Wands ya, dimana sempat ada kekacauan atau pertikaian antara kamu dan dia yang disebabkan karena miskomunikasi atau karena kalian LDRan, jadi banyak drama. Nah ini kan buat bisa antisipasi, kurang-kurangin berdrama. Jadi kalau misalkan ada yang nggak enak, tahan dulu ya, tahan dulu, lihat situasi dia dulu. Misalkan jangan asal marah pas dia lagi kerja, misal pas dia lagi capek-capek pulang kerja. Nah nih Seven of Spades ya, obstacle, ada hambatan ya, dimana hambatannya adalah bahwa kalian harus berjauhan ya. Oke. Next aku coba tarik lagi energinya dengan kartu oracle. Koneksi kamu dan dia di minggu pertama Januari. Februari ya, Februari. Ya. Healing connection nih ya. Your romantic will transform your life. So meskipun sempat ada kekacauan, kayak mungkin beberapa ada yang merasa, aduh kak ini kayaknya hubunganku udah di ujung tanduk nih, kayaknya udah mau udahan nih kak, udah hancur aja nih gitu. Tapi tidak ya, ternyata di sini ada koneksi healing, energi healing ya, yang artinya hubungan kalian bisa pulih gitu ya, pulih kembali. Oke. Nih ya, guided steps to quit love, follow the path of ascension. Jadi kalaupun kalian harus long distance atau kalaupun memang terjadi konflik, ya ini bagian dari perjalanan ujian dalam hubungan ya. Dan semuanya itu akan mengalir aja gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang udah kita hati-hati ternyata nggak bisa kita cegah. Nah itu namanya pembelajaran hidup yang mau nggak mau harus kita hadapi. Tapi sometimes ada yang bisa kita cegah, atau setidaknya ketika kita ada kewaspadaan, kita bisa mengantisipasi masalahnya. Masalahnya itu setidaknya jadi nggak melebar kemana-mana gitu loh. Oke. Yap. Nih ya, responsibilities, romance interrupted, duties come first. Oh I see. Jadi selain permasalahan atau konflik yang terjadi, atau kayak udah hubungannya nyaris putus, atau ada ketersinggungan atau sakit hati, nah selain tadi masalah miskomunikasi karena LDRan juga, nah salah satu pihak lebih memprioritaskan pekerjaan ya. Jadi pihak yang lebih memprioritaskan pekerjaan, pihak lain merasa diabaikan, merasa dicuekin, nggak diprioritaskan. Nah, sesuaikan dengan situasimu, siapa yang lebih workaholic. Oke. Yap. Nih ya. Psychic connection, your communication goes beyond mere word. Jadi gini, walaupun kamu berjauhan ya, komunikasi lancar. Kalau komunikasi lancar, jadi ibaratnya tuh meskipun ada konflik ya, meskipun perang gitu ya, tapi nggak ada yang ghosting, nggak ada yang meninggalkan tempat gitu, tetap berkomunikasi. Nah kamu dan dia ada koneksi batin yang kuat ya, dan bahkan ibaratnya kamu misalkan nih, kamu nggak ngomong aja kamu udah paham apa isi hatinya atau pikirannya ya. Sebaliknya juga begitu ya. Atau kalaupun ada konflik yang dahsyat pun ya, nggak ada keinginan untuk meninggalkan gitu, walaupun kalau udah nyaris di ujung tanduk gitu ya, karena kamu dan dia ada koneksi batin yang kuat. Oke, nah next sekarang
kita cek energi zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. Ada zodiak Taurus, Cancer, Virgo, Gemini, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Aquarius, Sagittarius Pisces, dan Libra Taurus. Inisial nama nggak harus nama depan, bisa nama tengahnya, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Bisa nama kamu, bisa nama dia ya. Ada inisial C, A, B Bravo, F, J, M, J lagi, R, V, O, V lagi, G, L, G lagi, dan Z. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.